Sobat budaya di seluruh Nusantara, masih bersama saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi di Kota Patria Blitar, Jawa Timur. Nah, sobat budaya tentunya penasaran kan? Saya berada di mana saat ini? Saya jelaskan ya sobat budaya. Saya berada di pemakaman proklamator Republik Indonesia. Presiden yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah sobat budaya, seperti biasa saya akan menyambangi konco-konco putih dari pintu ke pintu untuk mengetahui aktivitas apa saja, kegiatan apa saja untuk mempertahankan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Penasaran kan sobat budaya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan, dan sumonggo. Nama saya Suwito, salah satu pemain wayang potehi dari Blitar. Keseharian saya sekarang jadi tukang potong rambut. Yuk potong rambut. Gundul kok mohon. Oh iya. Kayak garis lah. Oh iya. Nah sobat budaya dimanapun berada, saya sekarang sudah mendekati di rumah salah satu narasumber yang akan saya sambangi. Dan memang cuaca hari ini hujan, semoga saja narasumber ini bisa kita ketemui. Siapakah dia? Penasaran kan sobat budaya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan, dan sumonggo. Nah sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di kediaman salah satu pelaku seni wayang potehi, yaitu Pak Suwito, panggilan akrab konco-konco potehi dengan panggilan Pak Gendut. Seperti apa bincang-bincang saya dengan Pak Gendut? Sebelumnya jangan lupa sobat budaya seperti biasa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Nah, seperti apa bincang-bincang saya akan menyapa Pak Gendut. Apa kabar Pak Gendut? Ya baik. Baik, alhamdulillah sehat selalu Pak Gendut ya. Sehat. Kita bincang-bincang nyantai aja Pak Gendut mengenai nanti istilahnya pengalaman Pak Endut sebagai ini pemain wayang potehi. Nah, boleh diceritakan Pak Endut mulai main wayang potehi itu tahun berapa Pak Endut? Monggo. Kami main wayang potehi sejak tahun 1987. Tahun 87 Pak Endut ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sudah 34 tahun. Kurang lebih 34 ya. Tahun Pak Endut ya. Dimulai tahun 87 sampai 2001 sekarang. Nah, kalau boleh diceritakan awal mulanya Pak Endut ya, nggak bisa tertarik untuk menekuni wayang potehi atau ingin bermain dalam ini wayang potehi, mau diceritakan? Mas, awal-awal ini digeret konco. Nah, aku duwe konco lah, dijak ning panggung. Terus akhirnya kan delok-delok tok. Terus enek sing Ngajari. Enek sing belajari. Jadi aku tertarik. Nah, akhirnya ke depannya tahun depan nah, ini ada promotor yang butuhkan. Oh, gitu. Berarti awalnya kan dari ikut dari teman. Bisa disebutkan temannya namanya Pak Endut? Ya,
seperti Pak Slamet Jong. Oh, Pak Slamet Jong itu ngajak gitu ya. Pak Supri. Supriyono terus jalannya Pak Sing Cuan. Jadi kan awalnya lihat-lihat wayang sama teman, akhirnya ditawani, dikenalkan, terus diarahkan. Setelah tahu Pak Andut berminat main wayang, akhirnya ikut ke sana sini. Andil sebagai ini pemain. Nah, kalau boleh diceritakan Pak Andut mulai tahun 87 sampai 2001, Pak Andut ini pernah ikut dalang siapa Pak? Dalang salah satunya ya Pak Sing Cuan, Pak Wardi, almarhum Pak Wardi, terus Sangsang. Oh, Sangsang ya, Surabaya. Terus ya, kira-kira cuma 3 itu. 3 itu Pak ya. Dalang-dalang senior seperti Pak Keke kan mestinya ikut pernah. Oh ya pernah, Pak Keke, Pak Sutarto itu ya. Jadi begini sobat budaya, memang Pak Suwito atau Pak Gendut ini termasuk pemain wayang putih lama. Beliau ini berkecimpung waktu masih ada cek gitu ya. Seperti Cek Kim Jae, seperti itu Pak Gendut pernah bertemu Pak ya, ikut satu panggung juga. Cek Enggi itu pernah, Cek Bokjun juga, dan Pak Andut ini juga termasuk, juga boleh dikatakan tokoh dari pemain-pemain dari Kota Blitar. Nah, Pak Andut bisa menceritakan istilahnya sebagai pemain wayang putih ini, pengalaman apa Pak Andut yang menarik ketika menjadi istilahnya kita itu dapat tanggapan terus main wayang, itu pengalaman yang menyenangkan itu apa Pak Andut? Monggo diceritakan. Kalau katakan menyenangkan itu dapat job pengurusnya yang baik. Oh gitu ya. Jadi tanggapan main fasilitasnya terjamin. Terus biasanya kan makan juga dapat, ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi begini sobat budaya, kalau kita pelaku seni ini kalau misalnya dapat job dari kelenteng manapun, pihak kepengurus kelenteng itu agak sedikit peduli gitu Pak ya. Diberikan tempat fasilitas yang layak, makan juga disediakan. Jadi kita ini pemain wayang pengeluaran tidak terlalu berat ya Pak Andut. Biasanya kan keluh kesah sebagai pemain wayang putih itu kalau tidak dapat makan dari pihak yang nanggap itu, waduh agak sedikit membengkak pengeluaran. Soalnya kan minimal kita makan kan 2 kali kan tidak mungkin kalau kita sehari makan 1 kali kan nggak mungkin, terlalu ngirit kan. Dan sekarang kan masa pandemi Pak Andut, kita kan semua konco-konco pada nganggur, pada vakum tinggal di rumah. Jadi Pak Andut ini bisa bercerita aktivitas apa yang dilakukan keseharian, karena kita sebagai orang juga butuh makan untuk mempertahankan hidup. Pak Andut bisa menceritakan aktivitasnya apa saja, monggo. Ya saiki aku wong iso nyukur, akhirnya pelari aku ya nyukur aja, potong rambut. Potong rambut di rumah ini di Pak. Rumah. Yes. Saenaknya Mas. Iya, istilahnya yang penting kan harus tetap kerja Pak Andut ya. Iya, gaya wayang kok piye. Selain buka salon cukur juga bikin wayang. Terus juga bikin, saya tadi lihat ada alat-alat seperti alat musik Mandarin lah. Seperti game juga Pak Andut bikin Pak Andut ya. Daripada mengisi waktu kekosongan, mendingan bikin alat-alat itu, juga bikin wayang. Barangkali nanti pandemi ini selesai, job bisa rame kembali kan gitu. Tetap pokoknya telaten bakal mesti panen kan gitu Pak Andut ya. Dan Pak Andut bisa menceritakan istilahnya harapannya Pak Andut ketika nanti corona ini sudah selesai, harapannya Pak Andut gimana Pak untuk ke depannya wayang putih ini? Untuk saya, harapan saya pandemi ini wis hilang. Ya muga-muga Mas wayang iki lancar neh. Dadi kanca-kanca ben iso kerja neh ngono Mas. Amin. Iya. Memang kena di sampingan ngono. Betul. Harapan kita semua selaku pelaku seni memang begitu Pak Andut. Bagaimana nanti corona ini sudah selesai, kita bisa dapat job lagi, ketemu konco-konco dan beraktivitas seperti setahun sebelum-sebelumnya.
kadang ya kangen mas main wayang. Iya. Suki namanya. Iya. Rasanya kayak pengen ketemu konco. Iya, itulah istilahnya semua teman itu mempunyai kerinduan, ingin kumpul, ingin main, dikarenakan apa? Sudah menekuni wayang putih berpuluh-puluh tahun, Pak Nur. Istilahnya budaya dari negeri Tiongkok ini sudah mendarah daging. Di samping itu kan sudah seolah-olah menjadi mata pencarian untuk mencukupi keluarga. Nah demikian Pak Dut. Nah terima kasih Pak Dut ya, bincang-bincangnya sudah meluangkan waktu menemani saya menceritakan pengalaman Pak Dut sebagai pemain wayang Putehi, dan sudah mau berbagi bagaimana keluh kesahnya pemain, aktivitas Pak Dut keseharian, dan semoga Pak Dut sehat selalu. Salam buat keluarga. Nah demikian tadi Sobat Budaya dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Pak Suwito atau sapaan akrab dipanggil Pak Gendut, salah satu pemain wayang putih dari Kota Blitar. Dan jangan lupa sekali lagi Sobat Budaya, subscribe, like, and comment, share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang biar saya lebih berinovatif. Salam budaya, maju bersama Putehi Nusantara.